Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah laptop dari Asus TUF ya. Ini laptop Asus TUF Gaming. Serinya A15 FA506NF ya. Ini laptop gaming budget kalau bisa gue bilang ya. Di situ harganya tulisannya 11,3 jutaan, tapi kalau gua search di marketplace ini dari 10 jutaan juga udah ada ya. Dia pakai Ryzen yang 7000 series ya, Ryzen 5 7535HS, RAM-nya 16, internal SSD NVMe Gen 45 12GB dengan grafik card-nya RTX 2050 ya. Jadi kalau teman-teman lagi ngincer laptop ya, budgetnya kayak 10 jutaan, entah untuk sekolah atau untuk kuliah, kayaknya laptop ini udah cocok banget ya. Dan di video kali ini kita akan lihat ya isinya gimana, sama nanti kita akan ngecek review kecil-kecilannya. Karena kebetulan gue pribadi juga pakai Asus TUF teman-teman ya, dan sekarang kita kedatangan Asus TUF lagi ya. Oke, kita lihat lebih dekat langsung aja ya ke laptop ini. Oke, kurang lebih isiannya seperti ini teman-teman ya. Ada laptopnya, ada kabel power, ada AC adapter ya, dan juga ada per kartu-kartuan atau per surat-suratan ya, seperti manual dan juga kartu garansi teman-teman ya. Tapi karena ini laptopnya udah keliling sana sini, jadi yang datang di gua hanya batangan laptopnya beserta perchargeran duniawinya ya. Oke, adaptornya seperti ini yang nanti akan dicolokin ke sini ya. Ini charger 150 watt ya. Oke, yang punya gua juga seperti ini. Nah, untuk dari fisik laptopnya sendiri dia sama seperti Asus TUF pada umumnya teman-teman ya. Bentukan Asus TUF dari dulu masih mirip-mirip seperti ini. Perbedaannya ini ada di logonya, sekarang udah pakai logo terbaru ya. Nah, ini terus di sini ada tulisan TUF Gaming. Oke, kita lihat ke area belakang, ini untuk sirkulasi teman-teman ya. Bagian bawah juga di sini untuk sirkulasi, tapi hanya kebuka beberapa aja di sini sedikit, di sini ya. Sisanya ketutup ya, jadi nggak semuanya kebuka ya. Oke, lalu bagian sampingnya ini ada USB, di sini ada Kensington, ada pembuangan angin. Samping sini ini masih sama seperti Asus TUF sebelumnya ya. Bagian samping kiri kanannya ya ada untuk charger, kabelan. Terus ini HDMI, ada USB, ada Type-C sama audio jack ya. Kalau di bagian sininya ini kosong ya. Jadi kurang lebih dari fisik laptopnya seperti itu ya. Kita buka. Oke. Nah, untuk yang datang ke gua ini yang udah 144 Hz ya. Oke, di atas ini ada webcam. Lalu kalau kita lihat ke keyboardnya, dia udah full sampai ke numpad ya. Oke. Area sini ini untuk speaker. Ini jujur ya, kalau keyboardnya karena gua udah pakai Asus TUF juga, feel ngetik di sini itu udah enak banget teman-teman, udah enak banget ya pokoknya ya. Oke, touchpadnya klik-klik kiri kanan juga ini udah enak. Terus di sini ada keterangan ya, TUF Gaming A15 ya dengan Ryzen 7000 series ya, dengan grafik cardnya RTX ya. Oke, sekarang kita akan colokin dan langsung nyalain aja. Oke, ini laptopnya ya. Satu tangan dia udah cukup bisa, tapi masih ada ngangkat sedikit ya. Oke. Untuk laptop gaming yang 10 juta ini sebenarnya udah cukup ya, tapi kita udah bukanya dua tangan aja lah, dan ini udah enak juga engselnya juga ya. Oke, kita nyalain sekarang ya. Oke, pada saat nyala lampu di sini tuh akan nyala ya, dia akan RGB dulu. Kita bisa setting warna-warna lampu ini di Armoury Crate ya. Oke, dan karena udah pakai SSD Gen 4 ya, dia ngebut ya. Tampilan nyalanya seperti itu bootingnya ya. Tadi ada logo Asus, lalu langsung masuk ke tampilan seperti ini ya. Oke, ini ada disuruh sign in segala, kita close dulu. Oke, kita lihat lebih dekat ke laptopnya ya. Oke guys, sekarang kita akan cek and recheck dari spesifikasinya ya. Oke, di sini gua akan sedikit zoom teman-teman ya, biar terbaca. Nah, di sini udah pakai Ryzen 5 7535HS ya. Oke, tapi di sini cuman tulisannya 7535H aja ya. RTX 2050 4GB ya. Di sini juga udah kebaca ya. Dan ini ada grafik AMD Radeon juga ya teman-teman ya, karena dia kan pakai prosesor Ryzen ya. Jadi dapat VGA Radeon grafik 500 MB ya. Tapi ya udahlah, kita pakai yang RTX 2050-nya ya. Oke.
Selanjutnya tadi gue udah cek speed di aplikasi Crystal Dismark ya. Oke. Di sini untuk SSD-nya sendiri dia udah pakai yang Gen 4 ya, teman-teman ya. 512 GB ya. Ini udah enak banget, udah cukup. Kalau misalnya kurang di-upgrade juga ini masih bisa, teman-teman ya. Dan tadi cek speed gue dapat hasil seperti ini. Untuk read-nya 5000, rate-nya 3700 ya. Untuk Gen 4 ini udah cukup ya. Sebenarnya patokan gue untuk laptop yang SSD-nya ngebut tuh di atas 1500 atau alias SSD Gen 3 itu udah ngebut. Sekarang ini kita dapat speed 5000, read-nya, write-nya 3700 ya. Ini juga udah enak banget, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini HW monitor ya untuk ngecek suhunya ya. Oke, di sini kalau idle ada di 60 derajat ya, 50-60 derajat, paling tinggi tadi 66 ya. Ini suhu yang normal sih untuk laptop Asus TUF ya. Yang punya gua juga kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau suhu VGA-nya dia 40-an ya. Dan di sini kita kalau mau setting mode ya, teman-teman ya. Kita bisa pencet gambar kipas yang ada di keyboard ya, yang F5 ini ya, untuk ngeganti mode-modenya ya. Oke, pencet Fn dulu, sorry. Fn-nya ditekan, nih yang di sini, baru F5. Oke, ada performance, ada silent, ada performance, ada turbo ya. Ada 3 tuh, silent, performance, turbo. Cuman kalau gue pribadi untuk Asus TUF, kalau gue mau pakai maksimal ya gue akan pakai di mode turbo, teman-teman ya. Lalu biasanya untuk Asus TUF ini ada fitur yang namanya auto cut off, teman-teman ya, alias gue bisa ngebatasin baterainya mau sampai berapa persen. Jadi kalau laptop gaming itu mau maksimal, lu makainya tuh harus sambil dicas, teman-teman ya. Dan ketakutan banyak orang, apalagi kayak orang-orang tua tuh ya, rata-rata tuh kayak ini kalau laptop sambil dicas nanti baterainya kembung ya. Nah, Asus TUF udah punya solusinya ya, dan beberapa laptop lain juga sebenarnya ada sih. Cuman kalau di Asus TUF kita udah disediain ya di aplikasi My Asus ya, namanya auto cut off atau battery care ya. Oke. Nah, kita bisa buka di sini ya, ke battery care kita bisa buka. Nah, di sini ada opsi 2 biji, teman-teman, 80% dan 100% ya. Biasanya waktu itu gua di laptop gua atau di Asus TUF yang punya teman gua itu ada 3 mode ya. Baterai itu kita bisa batasi di 60, 80 dan 100. Untuk laptop yang ini gue lihat hanya bisa 80 dan 100%. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita nyalain ini ya, battery care mode, gue nyalain yang atas ya, yang 80% ya. Ini jadi laptop itu hanya ngecas sampai 80%, teman-teman. Setelah 80% itu dia nggak akan naik jadi 81, 82, 85 dan seterusnya, itu nggak akan naik. Jadi setelah 80% listrik itu akan masuk ke komponen si laptopnya. Jadi berfungsi seperti kayak komputer pada umumnya. Jadi listriknya lebih bagus, terus juga baterainya nggak akan kembung gitu, teman-teman ya. Itu kalau misalkan lu stay di rumah gitu ya, lu bisa nyalain yang performance yang 80% ataupun yang 60%. Tapi kalau misalkan lu sering keluar rumah, lu onin di 100% aja juga ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi baterainya sampai 100, kalau misalnya udah 100 listrik itu nggak akan ke baterai, nggak akan bikin kembung, tapi listriknya bakal ke komponen si laptopnya biar si baterainya awet. Dan kalian kalau misalkan main game di laptop ini juga performanya jadi lebih maksimal, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita intip webcamnya ya. Untuk webcamnya sendiri ini jujur aja sebatas alhamdulillah aja, teman-teman ya. Dan ini gue pakai ring light ya. Kalau misalkan gue kagak pakai ring light ya, dia akan seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak ngarep ke si webcamnya ya, karena di sini juga dia, kalau gue lihat dia tuh cuma 720p ya mentoknya ya. Terus kalau foto setting cuman mentok 0,9 megapiksel ya, 720p aja, nggak bisa 1080p ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai laptop ini untuk streaming, gue saranin sih kalian beli webcam terpisah ya. Jadi webcam bawaannya sebatas alhamdulillah aja ya. Oke. Kita masuk ke layar sekarang ya. Kita klik kanan display setting, kita ke bawah ke advanced display ya. Dia mentok 1080p 144 Hz ya, dengan adaptive sync ya. Ini udah enak ya kalau untuk layar mah, gue juga nggak protes ya. Dari tadi gue lihat juga enak ya. Sekarang kita coba jajal play video Costa Rica aja. Ini gue set ke 4K dulu ya. Teman-teman bisa lihat ya hasil warnanya. Menurut gue sih ini cakep guys.
tidak ada keluhan. Tuh, kinclong ya. Udah enak pokoknya mah. Dipakai buat editing gambar harusnya ini udah cukup lah. Untuk budget 10 jutaan ini udah bener-bener enak ya. Coba kita geser ke sini. Kayak teman-teman bisa ngelihat kayak warna hijaunya, dia bener-bener hijau tuh ya, kuning, bener-bener kuning gitu. Semuanya jelas ya. Oke. Dan ini gue belum pakai kabelan ya untuk koneksi internet kayak gitunya ya, baru pakai connect wifi biasa aja ya. Ini gue nge-play 4K, tadi loadingnya juga nggak lama, tapi itu balik ke internet masing-masing sih sebenarnya. Cuman di sini intinya konektivitas untuk internetnya dia aman gitu ya. Oke, dan hasil warnanya juga cakep. Sekarang kita akan cek hasil suaranya ya, hasil suara dari speaker bawaan si laptop Asus TUF ini. Oke, kita udah masuk ke Save and Sound ya. Ini speaker gue bikin mentok 100 teman-teman ya. Ini juga YouTube-nya gue bikin full ya. Kita akan dengar suaranya sekarang. Oke, untuk hasil suaranya ya, ini sama seperti yang punya gua ya. Kalau dipakai mentok 100% ini masih enak ya, kagak bikin telinga sakit. Cuman gue biasanya ngedenger suara dari volume laptop ini tuh ada di 70-an% itu kalau buat telinga gua ya. Jadi udah cukup sih menurut gue di 70%. Kalau brightness mah ini udah selera masing-masing ya, lu mau turunin atau mau terangin juga bebas ya. Kayak intinya kalau untuk speaker dan juga brightness ini udah enak ya. Hasil suara juga udah cakep ya, karena speakernya semua ada di depan sini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke benchmark ya. Di sini gua akan cek di 3D Mark dulu aja. Ya udah kebaca ya, RTX 2050, prosesornya yang 7535HS juga udah kebaca ya. Sama storage juga udah kebaca ya. Kita benchmark yang 3D Mark times Pi aja seperti biasa ya. Oke, ini gua running dulu. Oke, ini dia hasil skor dari 3D Mark ya, dapat skor 4290-an ya. Dan sekarang ini gue udah ngedenger suara kipas dari si Asus TUF ya. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalkan kalian lagi beli laptop harganya 20 juta ke bawah atau kayak 10 sampai 20 juta, jangan kaget sama suara kipasnya ya, karena memang suara kipas laptopnya pasti akan sedikit berisik dan memang seperti itu ya. Tapi dengan suara kipas yang berisik itu bikin suhu laptop jadi lebih adem ya. Oke. Dan kalau misalkan kita udah selesai nih kayak gini, ya udah nanti kipasnya bakal silent lagi. Tapi kalau misalkan kita main game atau ada kerjaan yang bikin si laptop ini VGA-nya kerja atau prosesornya kerja, nanti dia si kipasnya bakalan muter lebih kencang ya. Jadi itu emang fitur dari kipasnya. Kalau dia panas ya dia akan kencang biar suhunya dingin. Jadi teman-teman jangan kaget sama suara si kipasnya ya. Oke, benchmark udah ya. Sekarang sebelum ke testing game, gue mau ngasih tahu dulu buat temen-temen. Misalkan tadi di awal gue bilang kalau mau ganti lampu
dari warna dari si keyboardnya, kita pakai aplikasi Armoury Crate ya, ada di bawah sini ya, Armoury Crate, atau bisa cari di search aja. Nanti di sebelah kiri ya itu akan ada segitiga namanya Aura Sync ya. Nah, kita pilih yang Aura Effect ya. Habis itu ya udah, kita tinggal pilih aja nih mau apa, mau statis, breathing, strobing, color cycle, rainbow dan kawan-kawan ya. Itu kita bisa pilih sesuai selera kita aja ya. Oke ya. Jadi per lampu-lampuan ini bener-bener pure selera kalian masing-masing aja ya. Oke, kalau gue pribadi terkadang gue pakai lampu warna putih ataupun gue matiin sekalian gitu ya. Tapi itu balik lagi soal lampu-lampuan kayak gini mah selera. Intinya kalau lo mau ganti bisa di aplikasi Armoury Crate dan masuk ke tab Aura Sync ya. Oke, sekarang kita masuk ke Valorant ya. Ini kita settingan 1080p, dibikin high aja ya guys ya. Oke, gue masuk ke praktis aja, ke The Range ya. Kita lihat dapat FPS-nya berapa ya. Oke, kalau untuk daya wattnya ya, tadi idle ada di 30 sampai 50-an. Kalau main game juga jarang sampai 150 watt sih. Intinya si laptop ini ya irit aja gitu guys ya. Namanya laptop ya. Oke, ini bisa dapat sampai 300-an FPS kalau lagi sepi. Kalau lagi rame di 200-an ya. Kalau gue boleh saran teman-teman, kalau misalkan mau pakai laptop ini, kalian beli aja monitor eksternal ya, yang 240 Hz untuk dapat pengalaman lebih mantep di Valorant-nya ya. Oke, tapi kalau kalian nggak pakai monitor eksternal dan pakai yang ini doang ya, di 144 Hz ya, ini aman aja ya. Suhu CPU ada di 70-an ya, itu normal ya. Bahkan kalau laptop sendiri sampai 90-an gue masih nganggep dia normal-normal aja guys ya. Karena laptop itu apalagi laptop gaming 10 sampai 20 jutaan, dia pasti suhunya panas dan berisik ya. Cuman untuk Asus Tab ini biasanya paling mentok ada di 80 atau 85 guys. Kalau udah 95 itu kemarin gue ganti pasta, akhirnya dia turun lagi ke 80-an, 85-an ya, atau di 70-an kayak gini ya. Intinya udah nggak ada aneh-aneh, nggak ada pusing. Kalau soal suhu mah Asus Tab udah enak ya. Tinggal kalian aja bisa toleransi sama suara fan casingnya atau enggak ya. Ini semua laptop gaming ya guys ya. Oke, di Valorant kita udah cukup ya testingnya ya. Abis ini kita coba benchmark game lainnya ya.
Oke guys, kurang lebih seperti itu ya hasil benchmarknya ya. Tadi di RDR gue bikin 1080p high, dia dapat kurang lebih 40-an fps. Kalau di Shadow of the Tomb Raider itu dibikin 1080p high juga dapat kisaran 40 sampai 60-an fps ya. Tapi kalau lagi pemandangan bisa sampai 90-an fps ya. Untuk game AAA ini udah cukup ya teman-teman, yang penting bisa running di high. Kalau lu pengen dapat fps di atas 60 mungkin turunin jadi normal atau di medium ya. Kalau untuk tadi yang Valorant itu udah cakep banget ya. Oke, overall ini udah enak banget. Emang laptop di harga 10-11 jutaan harusnya kemampuannya memang seperti ini ya. Dan ini layarnya udah cakep, 144 Hz juga udah enak dipandang, suara juga udah enak pokoknya ya. Kalau teman-teman minat, linknya udah gua taruh semuanya di deskripsi ya. Segitu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.